di dalam tubuh kita, di terbang-terbangan itu loncat-loncat bisa masuk tuh. Itu bapak nyaksiin gitu waktu kita pakai mata telanjang lihat dia foto itu yang makanya dibilang berjejer, minta tetap berdoa dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Saya dari channel Abi Watson bersama teman-teman kita ini petolan-petolan motor yang sering pada touring bersama Babe Ferry dan Kang Ricky Black, Kang Umroh dan Kang Adem. Kira-kira nih Babe sama Kang Ben atau kawan-kawan yang lainnya pernah nggak kayak misalnya lagi touring gitu jalan-jalan kemana nemuin hal-hal yang sangat mistis gitu, gimana? Kalau untuk masalah touring pengalaman jauh, ini pasti Babe karena tadi tempat sudah matang lah, sudah matang Ben. Kita berbicaranya masalah pengalaman touring. Babe masuk dari 2000-an sampai sekarang dan pengalaman touringnya udah cukup bagus. Ya kalau dibilang pengalaman touring penuh dengan mistis, Nah itu kita coba ini kita bicara masalah mistisnya. Ya. Kalau touring sih ya semua juga ya kita kemana-mana. Tapi kalau membicarakan masalah mistis, memang apa yang saya pernah alami mistis itu yang terkenal pada waktu itu di 2011 lah. Mana Lotik itu Lombok 30 itu membuat acara di 2011 itu kami berangkat dengan rombongan teman-teman dari PJT, dari Pemda DKI lah khususnya, dengan Sumatera. Ya kami berkunjung ke satu tempat di arah kami ke Sape, daerah Nusa Tenggara Barat paling ujung. Jadi mau penyeberangan ke Labuan Bajo. Nah itu disitulah kami pulang, di mana mistisnya itu waktu pulangnya yang terbanyak itu antara sampai ke Sumbawa. Ada apa? Sumbawa besar itu memang mungkin kalau menurut cerita orang-orang yang di Sumbawa itu memang di situ istana kerajaan, bukan kerajaan ini ya. Jadi dulunya mungkin dulu kerajaan itu mungkin kalau saya mendengar dulu yang ada namanya Pak Sandi itu dia bercerita bahwa di situ dulu ada kerajaan di mana rakyatnya itu disuruh tunggu sampai beliau datang. Dia sedang kemana saya tidak tahu. Nah, disuruh tunggu akhir sampai mereka menunggu sampai mereka sudah tidak ada. Dan memang ternyata waktu kami pulang itu ke Lombok itu mata kepala sendiri juga kita bisa lihat secara langsung. jenis apa tuh Ben? Ya paling banyak ya pocong lah, lemper dasarnya pocong. Ya itu pocongnya itu mereka berdiri dari yang besar sampai yang kecil, berarti kan Yang besar sih ukuran gimana ya? wah tinggi banget itu orangnya, tinggi. Jadi memang mungkin orang-orang di sana ya tinggi lah. Ya kan? Sampai yang kecil juga ada. Sampai yang kecil mungkin itu anak-anak mereka. Kalau yang kecil itu seukuran manusia biasa Ya, apa yang anak? umur 6 tahun lah. Ya? Ya nggak tahu lah. Skocil. Jadi memang waktu itu kami pun dari Sumbawa aja pulang, kita berangkat dari Sumbawa jam 12 malam. Ya. Itu pun di tengah jalan pun itu bisa keluar masuk di dalam tubuh kita, di terbang-terbangan itu loncat-loncat bisa masuk tuh. Itu bapak nyaksiin gitu waktu Kita pakai mata telanjang Semua lihat. Salah satu orang semua lihat. Bukan, jadi semua juga saling tegur-menur.
Iya. Itu kalau misalnya dikira-kira itu kalau Hah? cuma Posisi jam berapa itu? Itu jam 12 kita berangkat, sekitar jam 1 jam 2 malam itu. Jam 1 jam 2 malam. Iya, kita karena dari Sumbawa kita mesti ke pelabuhan kan. Untuk nyebrang ke Lombok subuh itu. Ya. Akhirnya mau masuk ke Lombok Timur, saya berhentikan juga itu rombongan. Saya minta berdoa sebenarnya. Memang dulu perjalanan dari Sape atau dari Sumbawa ke Sape itu jalan masih hancur. Iya, zaman dulu. belum sebagus sekarang. Makanya ya Itu sempat ada yang foto apa enggak? itu mau menjelang habis maghrib kalau nggak salah itu ada yang foto dari teman kami dari Lima. Dia foto itu yang makanya dibilang berjejer Sampai ada 8. ada 8 gitu. Ini makanya dilihat di zoom betul-betul melalui Facebook. Ini ada 8 jejer dari motor ke motor. Nah itu kalau motor ke motor itu kami dari Sumbawa besar ke pelabuhan itu Diikutin terus, Bang. mungkin kayaknya begitu diikutin terus kita gitu. Dia pengen Tapi- migrasi kayak gitu. Badan atau keluarga yang lain itu yang bawa motor nggak ada yang merasa Ya sakit atau kita pada prinsipnya saya selalu menekankan kepada teman-teman yang kita berangkat satu rombongan ini ada 11 orang minta tetap berdoa dan istighfar. ya. Itu yang utama, saya selalu bilang berdoa istighfar di jalan. Gitu ya, alhamdulillah semua bisa berjalan lancar sampai tujuan. Dan kami juga berjumpa dengan almarhum waktu itu caangnya dari BKTC. Nah itu juga Iya, hadir. itu Bang, pas ceritanya Bang ketemu di jalan Bang. Ya kami berpapasan terus terang aja. Kami ini pakaian udah kotor semua. Ya, perjalanan jauh. Karena bertepatan dengan hujan kan, Iya. jadi celana udah penuh dengan lumpur apa segala macam, tapi kok kita ketemu kawan ini bersih, motor bersih, dan bersih, malah ya say hello dengan kita juga, ya kami juga nggak tahu. Tangan pakai tangan kanan, gas kan di kanan, ada dadahan aja. Makanya gini loh, sampai tuh begitu sampai di tempat Pak Sandi pada waktu itu, ya Sandi juga menanyakan ketemu nggak? Siapa? Ya, ketemu siapa? Ada juga anak tiger yang lewat satu, ya itu almarhum yang pernah diurus oleh pihak Lombok juga, Sumbawa juga, jauh sini Nusra lah, Tenggara Barat, ya mereka mengurus almarhum sampai lima pulang ke Bekasi, gitu ya. Memang terus terang aja pada waktu itu memang masih ekstrim lah situasi dan kondisinya. Mungkin saat ini sudah beramai lah. Masih kurungan gitu. Hah? Iya, udah kalau dulu ya kita juga kan nggak tahu di mana jalur itu berbahaya atau tidak, ini kita kan nggak tahu. Yang penting kita Bismillah aja, enjoy jalan, ketawa-ketawa, bercanda. Kalau ketemu yang horor-horor bonus dulu ya. Ya kalau menurut teman-teman kita juga Ya. yang ada masuk di motor bisa turun mesin 3 kali, yang ikut ke badan bisa sampai ada 12 sampai 11 makhluk, dan itu bisa dipulangkan oleh istilahnya sesepuh-sesepuh dari Kuncennya lah. enggak, sesepuh-sesepuh dari kita nih ada nih. Oh iya. Ya itu makanya kalau di dalam perjalanan yang mistis-mistis memang ya kita juga setiap jalan itu pasti ada mistisnya, dan utama adalah jangan kita sombong di perjalanan. Kita bukan kita ini nggak ada apa-apanya, kita nggak boleh sompral atau ngomong sembarangan, dimana kita harus menghormati sesama pengguna jalan. Nah itu Yang penting ada itu dipakai ya. iya, itu harus. Ketika berlalu lintas juga kita harus hormati. Gitu. Tapi posisi itu Bang,
kasarnya kalau kita selalu istighfar di dalam hati kita dan kita ngomong terus panjang jalan, itu di mana aja memang selalu ada, pasti ada itu. Nggak mungkin, memang itu kan tidak kelihatan. Ya kan, bagi orang yang memang awam, yang tidak pernah punya apa, tapi kalau dia bisa melihat, pasti dia Banyak banget itu. itu banyak Apalagi kan banget. kalau misalnya di perjalanan gitu suka lewat hutan-hutan gitu. Ya, itu banyak. Kalau banyak cerita sebenarnya. Jadi kalau untuk ini Kobe masih sebenarnya masih banyak ya cerita-cerita dari kawan-kawannya tentang bisnis. Banyak. Dari bisnis, dari kriminal, dari kriminal. Iya, nah, itu banyak. Nanti Nah. momen nanti ada yang kriminalnya di jalan. Gitu. Untuk saat ini kita tutup dulu di sini. Nanti untuk selanjutnya pada suatu konten ini kita lanjutkan lagi konten ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.